Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kasus yang saya pilih hari ini terjadi di Inggris, tetapi juga melibatkan warga negara Prancis yang pada awalnya ingin bersenang-senang dengan menjelajahi negara itu. Namun, semua rencananya berakhir menjadi kisah sedih yang selamanya akan selalu diingat oleh keluarga yang mencintainya. Nggak pakai lama, watch. Celine dan ketiga saudaranya merupakan anak dari pasangan Bernard dan Martin. Dua saudara laki-lakinya bernama Stefan dan Nicola, sedangkan saudarinya bernama Corinne. Mereka tinggal di rumah pertanian di sebuah desa kecil di kota Besançon yang terletak di Prancis Timur dan berdekatan dengan perbatasan Swiss. Gadis bermata dan berambut coklat muda ini dikenal sebagai gadis pintar yang bijak serta sopan dalam berbicara. Saat itu, dia kuliah di jurusan akuntansi di sebuah kampus di Prancis. Di tahun 1990, untuk pertama kalinya, Celine berkunjung ke Inggris dan jatuh cinta pada pandangan pertama pada negara itu. Dia pun bertekad untuk belajar bahasa Inggris dengan fasih dan selama beberapa tahun ke depan dia seringkali berkunjung ke sana. Pada musim panas 1995, sepupunya yang bernama Jean-Marc mendapatkan pekerjaan sebagai kepala waiters di Ashbourne Hotel yang berada di dekat Fordingbridge, Hampshire, Inggris. Dia juga mengajak Celine untuk bekerja selama liburan musim panas. Dan Celine pun tidak melewatkan kesempatan untuk tinggal di sana demi memperlancar bahasa Inggrisnya. Di tahun yang sama, Celine berencana mengunjungi Jean untuk menghabiskan liburan Natal di sana selama 2 minggu. Dan pada tanggal 18 Desember 1995, Celine memulai perjalanan panjangnya yang harus seringkali transit dan sambung menyambung. Karena bandara internasional terletak sangat jauh dari kotanya, Celine memutuskan akan melakukan perjalanan dengan mobil yang dilanjutkan dengan kapal. Bersama teman ayahnya Bernard yang bernama Guy, Celine menumpang dengan truknya yang berangkat dari Prancis ke Inggris dan menaiki kapal feri menyeberangi Selat Inggris dengan tujuan pelabuhan Dover yang memakan waktu selama 9 jam. Dari sana, Celine akan melanjutkan perjalanan ke Fordingbridge dengan menggunakan kereta. Namun karena beberapa kendala, kapal feri tidak berlabuh di Dover, melainkan di Ashford yang berjarak 41 menit dari Dover. Karena dari sana perjalanan mereka tidak akan searah, dengan terpaksa mereka harus berpisah dan Guy menurunkan Celine di Ashford untuk melanjutkan perjalanan. Saat itu Guy membantu Celine mencari tumpangan dari sopir truk lain yang searah jalan dengan gadis itu. Seorang teman supir lainnya bernama Roger yang merupakan kenalan Guy bersedia memberikan Celine tumpangan. Guy yang mengenal Roger dengan baik setuju dan melepas Celine pergi bersamanya. Setelah perjalanan selama 2,5 jam, Roger sampai di tujuannya di Berkshire. Di sana, Celine menelpon Jean untuk menjemputnya. Namun karena pada saat itu ada perubahan kode telepon di Inggris yang membuat panggilan tersebut dialihkan ke nomor lain, Celine pun tidak bisa menghubungi Jean. Mendengar hal itu, Roger pun berusaha membantu dengan bertanya pada rekan sesama supir, apakah ada di antara mereka yang searah dengan Celine. Seorang supir lainnya menawarkan tumpangan tetapi hanya sampai di daerah Salisbury yang berjarak 11 mil sebelum Fordingbridge. Saat itu, Roger yang melihat penampilan pria itu merasa sedikit ragu untuk melepaskan Celine. Tetapi karena mereka tidak punya pilihan, pada jam 4.30 sore, Celine pun menaiki truk Mercedes putih milik si pria itu. Keesokan harinya, pada tanggal 20 Desember, ketika Celine masih belum datang, sang sepupu Jean yang tidak mendengar kabar darinya menjadi sangat khawatir dan menelpon Bernard menanyakan keberadaan Celine. Bernard yang punya firasat aneh meminta Jean untuk segera menghubungi polisi dan melaporkan kehilangan Celine. Sesaat setelah mendapatkan laporan, polisi melakukan penyidikan dengan melacak rute perjalanan Celine dan mendapatkan informasi dari Roger
tentang ciri-ciri sopir terakhir yang ditumpangi gadis itu. Namun, sayangnya Roger serta beberapa sopir yang ikut menjadi saksi tidak bisa mengingat nomor plat mobil tersebut. Sang sopir digambarkan sebagai pria berusia 30 hingga 35 tahun dengan rambut pirang pendek dan jenggot berwarna kemerahan. Dengan keterangan tersebut, polisi menyebarkan sketsa wajah tersangka ke semua stasiun polisi. Namun sayangnya, karena truk tersebut tidak terekam dalam CCTV, serta di kota tersebut ada banyak mobil berjenis sama, sehingga mereka kesulitan untuk melacaknya. Ketika beberapa waktu berikutnya masih belum ditemukan petunjuk, polisi menduga bahwa Celine telah meninggal dan mereka meyakini jika penculikan tersebut berkaitan dengan kasus-kasus sebelumnya dengan korban wanita Buddha yang dibunuh dan dibuang di jalan tol. Dalam masa-masa itu, Bernard yang tidak tahan menunggu kabar dari Inggris segera berangkat ke sana untuk ikut mencari putrinya. 10 hari setelah Celine hilang, seorang bisnismen yang sedang berhenti untuk mengganti wiper kaca mobilnya di rest area A449 menemukan jasad polos seorang wanita muda yang dibuang di semak-semak dan berjarak hanya beberapa meter dari pinggir jalan. Karena di masa itu belum ada ponsel, dia pun segera pulang ke rumah dan menelpon polisi. Setelah melakukan pemeriksaan dengan bantuan Jean, polisi mengkonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Celine. Berdasarkan hasil otopsi, dia telah dicekik dan dipukul dengan alat berat di bagian belakang kepala. Walaupun tidak ada tanda-tanda yang jelas, ahli forensik mengklaim jika Celine telah diperkaos. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bekas ikatan di tangannya. Diperkirakan gadis itu telah meninggal 4 atau 5 hari sebelum tubuhnya dibuang. Saat penyidikan sedang berlangsung, jasad Celine diterbangkan kembali ke Prancis pada 17 Januari 96 dan dikuburkan 3 hari setelahnya. Pemakamannya dihadiri 3.000 orang, termasuk dengan pejabat daerah di Prancis. Besarnya kasus Celine ditangani oleh 100 orang detektif dari 3 stasiun yang berbeda di Hampshire. Di akhir Januari, polisi melacak 1.000 truk berjenis Mercedes putih dan memeriksa 5.000 DNA pengemudi yang memiliki ciri-ciri seperti deskripsi pelaku. Metode ini pertama kali digunakan secara nasional untuk mencari tersangka, namun pelaku masih belum ditemukan. Polisi menggunakan cara kedua dengan mempublish foto sketsa wajah pelaku serta 2 botol champagne keluaran 1993 vintage yang hanya dijual di Prancis dan dibawa Celine sebagai oleh-oleh. Di tahun itu sendiri, champagne tersebut hanya diproduksi sebanyak 60.000 botol. Setelah tayangan tersebut, polisi mendapat 600 panggilan yang masih belum menemukan kecocokan. Tetapi ada 2 panggilan terakhir yang keduanya berasal dari daerah Dorset. Kedua penelpon mengidentifikasi 1 orang yang sama. Saksi pertama, seorang petugas pom bensin, mengaku bertemu pria itu saat sedang mengisi bensin di tempatnya. Dia mengingat pelaku dengan jelas karena setelahnya pria itu memberinya sebotol champagne secara cuma-cuma. Sedangkan saksi berikutnya merupakan 2 orang pegawai bengkel tempat pelaku menitipkan mobilnya setelah kembali dari Berkshire. Pada tanggal 19 Februari 96, polisi menangkap pelaku bernama Stuart Morgan di rumahnya di Pol Dorset. Stuart memiliki 3 anak dari 2 pernikahan dari rumah tangga yang kacau. Saat menikah dengan istri kedua, dia juga memiliki wanita simpanan yang tinggal di rumah kedua milik Stuart di daerah Lancashire. Selama bekerja menjadi sopir, pria ini dengan bebas melakukan happy ending dengan belalang sembah, bahkan juga dengan para hitchhiker yang diberinya tumpangan. Ketika polisi bertanya pada tetangga, mereka menggambarkannya sebagai pria ramah, baik, pekerja keras, dan orang yang menyenangkan, sehingga mereka ragu jika Stuart akan terlibat dalam kasus itu. Awalnya pria 36 tahun itu menyangkal telah bertemu dengan Celine.
Walaupun saat itu dia telah merubah penampilannya dengan mengganti warna rambut dan juga mencukur jenggot, tetapi wajahnya masih dikenali oleh petugas pom bensin. Karena tidak bisa mengelak, Stuart pun kemudian mengubah ceritanya. Dia mengaku memberi tumpangan pada Celine, tetapi dalam perjalanan, gadis itu menggodanya dan mereka berakhir dengan melakukan happy ending atas dasar suka sama suka. Sesampainya di Salisbury, mereka berpisah karena beda arah tujuan. Saat dia menurunkan Celine di pinggir jalan dalam keadaan hidup dan sehat, gadis itu bahkan melambaikan tangannya dan tersenyum manis sebagai ucapan perpisahan. Dia mengaku tidak berani melapor pada polisi ketika berita hilangnya Celine muncul di media karena takut ketahuan oleh istrinya telah berselingkuh. Bahkan Stuart mengklaim jika Celine dengan sengaja meninggalkan barang-barang tersebut di garasi milik Stuart. Tetapi semua cerita karangan tersebut tidak sesuai dengan banyaknya bukti di TKP. Saat polisi menggeledah truknya, di dalam kabin truk ditemukan noda darah yang telah dibersihkan dengan larutan asam. Yang menurutnya, darah tersebut berasal dari kaki temannya yang terluka saat meminjam mobilnya setahun yang lalu. Dan di garasinya ada banyak barang-barang Celine seperti foto-foto, surat, kamera, serta tas toilet. Di bagian lain garasi juga ditemukan pakaian luar dan pakaian dalam Celine yang telah digunting-gunting dan memiliki DNA Stuart di atasnya. Yang terjadi di hari itu, ketika Celine menaiki mobilnya, Stuart yang tertarik berusaha mengajak Celine melakukan happy ending. Dan ketika gadis itu menolak, Stuart menjadi marah. Dia pun menculik, memperkaos, dan melenyapkannya. Selama beberapa hari, dia menyimpan jasad Celine di bawah kursi truk bagian belakang yang atasnya dilapisi matras sebagai tempat tidur dan biasa digunakan Stuart untuk tidur. Karena ukuran truk tersebut sangat besar, Stuart menumpang parkir di bengkel depan rumahnya dan memberikan sebotol champagne milik Celine pada pegawai bengkel sebagai ucapan terima kasih. Stuart yang berencana akan memisah-misahkan jasad Celine setelah membeli semua peralatan yang akan digunakan, tiba-tiba berubah pikiran karena hal tersebut terlalu susah dilakukan dan dia pun memilih untuk membuang tubuh gadis itu. Bukti lainnya ditemukan polisi setelah memeriksa takograf yang terpasang di kabin truknya. Takograf adalah alat penghitung yang secara otomatis akan menghitung jarak serta kecepatan berkendara pada mobil dalam waktu tertentu. Karena berdasarkan Undang-Undang Uni Eropa di masa itu, pengemudi hanya boleh mengemudi selama 9 jam per hari atau 56 jam per minggu. Stuart mengaku berpisah dengan Celine pada jam 8.15 sore saat dia melewati Salisbury. Tetapi pada catatan takograf, menunjukkan bahwa Stuart baru sampai di Salisbury pada jam 9 malam, yang artinya dia tidak pernah menurunkan Celine di daerah itu. Dalam perjalanan, dia sempat dihentikan polisi jalan raya yang ingin memeriksa jarak tempuh truk tersebut pada hari itu. Karena saat itu Stuart tidak melanggar jam berkendara, sang polisi pun membiarkannya pergi tanpa menggeledah truknya yang masih berisi jasad tepat di bawah kursi belakang. Dan selama 2 hari berikutnya, dia berkendara non-stop keliling negeri dengan membawa jasad Celine. Pada pagi di tanggal 29 Desember, dalam perjalanan membuang tubuh Celine, dia melepas sekring di takografnya dengan tujuan agar jarak tempuhnya tidak tercatat sehingga tidak ketahuan telah berkendara melebihi 65 jam. Tetapi di akhir bulan, Stuart lupa memasang kembali sekring takografnya sehingga terlihat perbedaan jarak tempuh antara yang terekam di takograf dan yang tercatat di dashboard mobil. Alat inilah yang nantinya akan menjadi bukti di pengadilan. Dalam persidangan yang dimulai 2 Oktober 96, walaupun telah ditemukan banyak bukti, Stuart bersikeras menyangkal kejahatannya. Bahkan pengacaranya selama masa persidangan berusaha menggiring opini dengan membuat Celine seolah-olah terlihat seperti seorang pecandu dan belalang sembah. Tetapi semua usahanya tidak berhasil mempengaruhi para juri.
Pada 16 Oktober, Stuart divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Dari tahun 98 hingga 2009, Stuart yang tidak menerima vonis tersebut telah mengajukan banding sebanyak 2 kali yang ditolak oleh pengadilan. Dalam sidang pembebasan bersyarat di bulan Februari 2016, pengajuannya juga ditolak. Dia tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan karena tetap mengaku tidak bersalah dan hingga saat ini masih berada di penjara. Sebuah taman peringatan didedikasikan untuk Celine di gereja St. Andrew, tepat di dekat jasadnya ditemukan. Taman yang dinamai sebagai Le Jardin de Celine dibuka dalam sebuah upacara di bulan Juni 97. Selain menghormati Celine, taman itu juga didedikasikan untuk 2 mahasiswa Inggris yang terbunuh di Prancis. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.